perkenalkan, nama saya Veronica, NIM saya 190 156. Saya dari 19B1 Ilmu Keperawatan, Universitas Tikes Dr. Subandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan, juga macam-macam alat pernafasan, dan juga sistem pencernaan serta eliminasi fekal urin. Oke, untuk yang pertama, tujuan dari ini yaitu untuk menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang traktus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernafasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Dan di sini juga saya akan menjelaskan saluran pernafasan bagian atas, yaitu yang pertama ada hidung, faring, juga laring. Untuk saluran pernafasan bagian bawah ada alveoli, dibagi dua tipe. Yang pertama yaitu tipe 1 membentuk dinding alveolar, yang kedua yaitu mensekresi surfaktan. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang fisiologi pernafasan, yang itu yang pertama ventilasi, yaitu masuk keluarnya udara antara atmosfer dengan alveoli paru. Juga ada difusi, yaitu proses pertukaran O2 dan CO2 antara udara alveoli dengan daerah di dalam pembuluh darah kapiler baru. Juga ada transportasi, itu pengangkutan O2 dan CO2 oleh sistem peredaran darah dari paru-paru ke jaringan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses oksigenasi, yaitu yang pertama tahap perkembangan, yang kedua itu lingkungan, yang ketiga gaya hidup, keempat status kesehatan, yang kelima narkotika, yang keenam perubahan pola nafas, lalu yang terakhir adalah obstruksi jalan nafas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat pernafasan, yaitu yang pertama ada humidifier, yaitu berfungsi untuk menambahkan kelembapan udara, terutama pada lingkungan dengan udara yang kering. Juga ada tabung oksigen, dan juga ada nasal kanul yang konsentrasi O2 hanya 20% sampai 40% dengan laju 1 sampai 6 liter per menit. Lalu juga ada masker oksigen, yaitu ada dua macam, yaitu yang pertama ada rebreathing mask, yaitu konsentrasinya itu 60% sampai 80% dengan laju 8 sampai 12 liter per menit. Juga ada non rebreathing mask, yaitu konsentrasinya 80% sampai 100% dengan laju 10 sampai 12 liter per menit. Ada simple mask juga, yaitu konsentrasi O2-nya ya 40% sampai 60% dengan laju 5 sampai dengan aliran 5 sampai 8 liter per menit. Menjelaskan tentang suara nafas tambahan. Yang pertama itu ada wheezing, itu terdengar selama inspirasi dan ekspirasi dengan karakter suara nyaring, musikal, suara terus-menerus yang berhubungan dengan aliran udara melalui jalan nafas yang menyempit atau bisa disebut dengan mengi. Lalu yang kedua ada pleura friction rope yang terdengar saat inspirasi dan ekspirasi. Karakter suara kasar, berciut, suara seperti gesekan akibat dari inflamasi pada daerah pleura. Sering kali klien juga mengalami
nyeri saat bernafas dalam. Juga ada ronki. Ronki sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada ronki basah dan juga ronki kering. Untuk ronki basah sendiri saat inspirasi, akibatnya adanya eksudat atau cairan dalam bronkiolus atau alveoli, bisa juga bronkus atau tarakea. Untuk ronki kering ini lewat udara yang melalui saluran nafas yang menyempit karena cairan yang lengket dan tidak mudah dipindahkan. Lalu juga ada crackless. Crackless ini sendiri ada dua juga. Yang pertama ada fine crackless. Setiap fase lebih sering terdengar saat inspirasi. Karakter suara meletup, terpatah-patah akibat suara melewati daerah yang lembab di alveoli atau bronkiolus. Suara seperti rambut yang digesek. Lalu juga ada coarse crackless, lebih menonjol saat ekspirasi. Karakter suara lemah, kasar, suara gesekan terpotong akibat terdapatnya cairan atau sekresi pada jalan nafas yang besar. Lalu ada bronchopneumonia, vocal sound didengar pada lapangan paru, terdengar kurang keras, kurang jelas, dan jauh. Apabila terdengar lebih keras pada pangkal telinga, pemeriksaan disebut bronchopneumonia positif. Biasanya lebih infiltrat atelektasis kompresif. Lalu juga ada egoponi. Bronkoponia terdengar nasal atau sengau, biasanya oleh karena atelektasis kompresif akibat efusi pleura, didengar pada perbatasan cairan dan parenkim. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan bagian atas dan juga sistem pencernaan bagian bawah. Untuk sistem pencernaan bagian atas sendiri yaitu dimulai dari mulut yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama dari bagian luar yang terdiri dari bibir, pipi, dan juga gigi. Untuk bagian dalamnya yaitu palatum, lidah, kelenjar ludah, otot lidah, faring, dan juga esofagus. Untuk pencernaan bagian bawah sendiri yaitu ada gaster atau lambung, ada intestino minor atau usus halus, juga ada intestino mayor, usus besar, dan juga rektum dan anus. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal, yaitu proses eliminasi, yaitu sampah produksi pencernaan tubuh dengan hasil feses. Lalu juga ada defekasi adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Proses defekasinya yaitu proses pembuangan atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Defekasi dipengaruhi dua refleks, yaitu yang pertama refleks pendek dan juga refleks panjang. Untuk refleks pendek yaitu feses masuk ke rektum, lalu distensi dinding rektum menuju impuls sampai ke flexus mesentericus, juga ke gelombang peristaltik di dalam kolon descending dan sigmoid dalam rektum lalu mendorong feses ke anus, sphincter internal relaksi, lalu defekasi. Untuk refleks panjang yaitu saraf di rektum terstimulasi oleh feses, lalu sinyal ditransfer ke spinal cord, kolon descendent, sigmoid dan rektum, lalu signal paraksimatik, gelombang peristaltik, lalu relaksasi sphincter internal, lalu defekasi. Untuk faktor yang pengaruh terhadap defekasi yaitu yang pertama usia, diet, asupan cairan, aktivitas fisik, faktor psikologis, kebiasaan pribadi, posisi selama defekasi, nyeri yang hemoroid, badan rektum,
bedah. Lalu ada kehamilan trimester akhir atau konstipasi, obat-obatan, prosedur diagnostik, anestesi, dan surgery. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton.